Macan Ompong, Undang-Undang TPKS. Ibarat macan yang diompongkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS seakan tidak mampu membendung para predator seksual beraksi. Bila melihat perjalanannya, Undang-Undang TPKS memang seakan dirancang menjadi macan ompong sejak dini. Komnas Perempuan telah menginisiasi undang-undang ini sejak 2012 karena menganggap Indonesia telah darurat kejahatan seksual. Hingga akhirnya pada 2016, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam pembahasan di DPR. Selama beberapa tahun di DPR, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bolak-balik dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. Setelah melalui pembahasan di DPR yang maju mundur, pada 2021, rancangan undang-undang tersebut berubah menjadi rancangan undang-undang TPKS. Dan akhirnya pada 12 April 2012, DPR menyepakati rancangan undang-undang TPKS menjadi undang-undang. Jika ditotal, pembahasan di DPR saja memakan waktu 6 tahun. Setelah diundangkan pada 9 Mei 2022, jumlah pelaporan kasus kekerasan seksual masih mendominasi di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sepanjang 2022. Setidaknya berdasarkan refleksi 1 tahun pemberlakuan aturan tersebut, 65% dari 3.422 kasus kekerasan berbasis gender yang diterima Komnas Perempuan adalah kasus kekerasan seksual. Ternyata, salah satu problematikanya ialah ketiadaan aturan pelaksana dari Undang-Undang TPKS. Banyak pihak yang sejak awal aktif mengawal lahirnya undang-undang tersebut menyayangkan lambatnya penyusunan aturan turunan tersebut. Salah satunya Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat yang kembali berinisiatif mengajak masyarakat mendorong lahirnya sejumlah aturan pelaksanaan agar undang-undang TPKS bisa segera dieksekusi maksimal. Dalam Undang-Undang TPKS telah diamanatkan penyusunan 3 peraturan pemerintah atau PP dan 4 peraturan presiden atau Perpres sebagai aturan turunan. Jumlah itu pun sebenarnya sudah disederhanakan dari sebelumnya 10 aturan turunan yang mesti disusun pemerintah dan presiden. Namun seluruh PP dan Perpres yang sebetulnya telah terdaftar sebagai program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 dan tengah dalam percepatan pembentukannya itu, tak kunjung ada tindak lanjut. Kunci dari semua itu ada di tangan pemerintah dan presiden. Presiden Joko Widodo pada 27 Februari 2023 menegaskan dukungan untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan implementasi Undang-Undang TPKS. Lalu, jajaran pembantunya pun seakan mengkopi paste tekad dan janji presiden. Berulang kali Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Bintang Puspayoga memastikan bergerak cepat menyusun amanat Undang-Undang TPKS. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati juga menjanjikan aturan turunan Undang-Undang TPKS segera selesai dan tinggal melewati 1 tahap lagi yaitu harmonisasi. Namun realisasinya nol. Sampai hari ini semua masih berupa janji. Di saat presiden dan jajaran di bawahnya masih berretorika dengan tekad dan janji, korban kekerasan seksual terus berjatuhan. Mirisnya, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, kekerasan seksual pada 2022 paling banyak terjadi di dunia pendidikan, yakni kampus. Di wilayah yang mestinya melahirkan orang terdidik dan calon pemimpin masa depan, malah banyak memunculkan derai air mata para korban. Anak-anak juga tidak luput dari sasaran para predator. Bahkan, tidak jarang korban yang mestinya mendapatkan perlindungan berlapis justru menjadi korban berlipat ganda. Seperti kejadian di Lampung Timur, seorang mahasiswa korban pemerkosaan yang hamil malah diberhentikan oleh pihak sekolah. Entah di mana logika dan hati nurani pihak sekolah.
Belum lagi kekerasan seksual yang berdasarkan relasi kuasa, seperti yang dilakukan salah seorang bupati terhadap pegawai perempuannya. Untuk melarikan diri dari ancaman pidana, si pelaku mengawini korban. Sebuah modus yang sejatinya menjadi pantangan dalam Undang-Undang TPKS. Tekad dan janji para pejabat untuk menuntaskan aturan turunan Undang-Undang TPKS seakan menjadi janji kampanye politisi, tapi tidak kunjung terbukti. Angin surga tanpa ada realisasi. Ingat, korban tidak butuh penjelasan mengenai pembahasan ataupun harmonisasi peraturan, apalagi kalau sampai menghabiskan waktu lebih dari 1,5 tahun. Yang mereka butuhkan ialah kepastian dan bukti nyata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.